Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Samswardi. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tunku Jurundeng Lampung. Saya akan membahas tentang pertanyaan pemerintah telah menjelaskan bagaimana program penanggulangan kemiskinan seperti bantuan sosial, subsidi dan program pemberdayaan masyarakat. Namun akan kemiskinan di beberapa daerah masih relatif tertinggi. Analisis faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Menurut anda, kebijakan seperti apa yang lebih tepat untuk mengurangi kemiskinan secara kelanjutan? Berikut argumentasi yang didukung dengan teori atau contoh kasus. Jawabannya, betapa sasaran belum tepat dan akurat. Sering jadi kesalahan penyaluran bantuan, di mana kelompok masyarakat yang sesungguhnya mampu justru menerima bantuan, sementara keluarga yang benar-benar miskin tidak terjangkau. Hal ini mengurangi dampak positif kebijakan dan melanggar prinsip keadilan dalam kebijakan publik. Nomor 2, sifat program hanya bersifat sementara dan pemenuhan kebutuhan dasar saja. Sebagai besar program berupa pemberian bantuan langsung, namun jarang disertai upaya meningkatkan kemampuan, keterampilan atau peluang ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan teori kemampuan dari Amartya yang menyatakan bahawa kemiskinan bukan sekadar rendahnya pendapat, melainkan terbatasnya akses dan kemampuan seorang untuk berusaha dan berprestasi dalam kehidupan ekonomi. 3. Belum menyentuh akar masalah kemiskinan yang bersifat struktur. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya mengatasi ketimbangan pengusahaan, akses ketidakmerataan akses pendidikan, kesehatan, lahan usaha, serta instruktur penduduk ekonomi. 4. Pelaksanaan program belum terpadu antar lembaga. Sering terjadi tumpang tindih kegiatan di satu sisi, namun di sisi lain masih ada kebutuhan masyarakat yang belum terlayani karena tidak ada kerja sama yang baik antar interaksi pemerintah maupun dengan pihak lain. Pertanyaan nomor 2, di sebuah kabupaten pemerintah daerah memiliki anggaran terbatas untuk mengurangi kemiskinan. Mereka harus memiliki salah satu dari 3 program berikut: bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha, pembangunan instruktur dan desa untuk membuka lapangan kerja. Jika anda menjadi pengambil kebijakan, program mana yang akan diprioritas? Jelaskan alasan pilihan anda dengan pemerintah dapat jangka pendek, jangka panjang, efisien, anggaran, dan kesejahteraan masyarakat. 1. Bantuan tunai langsung. Manfaatnya sangat cepat dirasakan masyarakat dalam bentuk singkat, namun sifatnya hanya konsumtif. Anggaran habis seketika, tidak meningkatkan akses atau kemampuan baru, sehingga tidak mengubah akan masalah kemiskinan secara mendasar. 2. Pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha sangat bermanfaat dalam jangka panjang jika berhasil, namun
bergantung pada kesedihan sarana penduduk seperti jalan yang baik, sumber daya, dan pasar pemasaran. Tanpa hal tersebut, pelatihan dan modal seringkali tidak memberikan hasil maksimal. Selain itu, jangkauan program ini terbatas hanya bagi sebagian kelompok masyarakat saja. Jawaban nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3. Kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya pendidikan, pengangguran, akses kesihatan, dan ketimbangan ekonomi. Menurut anda, apakah kemiskinan lebih tepat dipandang sebagai masalah individu atau masalah struktural? Analisis hubungan antara faktor-faktor tersebut dan jelaskan bagaimana kebijakan pemerintah, sektor swasta, dan serta partisipasi masyarakat dapat saling dalam menanggulangi kemiskinan secara kelanjutan. Pertanyaannya, peran pemerintah bertindak sebagai berbuat kebajikan yang adil dan berpihak pada kelompok lemah. Penyediaan utama, pelayanan pendidikan dan kesihatan yang jangkau serta berkualitas, membangun infrastruktur dasar yang serta pengatur pasar agar usaha kecil dapat tumbuh dan berkembang. 2. Peran sektor swasta membuka lapangan kerja seluas mungkin di daerah yang tertinggal, mengutamakan tenaga kerja lokal, memberikan pelatihan peningkatan kemampuan bermitra dengan usaha masyarakat, serta menjelaskan kegiatan usaha yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. 3. Peran masyarakat berpartisipasi aktif dalam merencanakan dalam menguasai pembangunan di lingkungannya, membutuhkan kelompok usaha atau koperasi untuk memperkuat posisi tawar ekonomi, serta terus berupaya meningkatkan kualitas diri dan kemandirian. Demikian jawaban lengkap yang saya sampaikan. Besar harapan saya jawaban ini dapat memenuhi apa yang diminta dalam ujian akhir ini, mata kuliah kebijakan penanggulangan kemiskinan. Atas perhatian dan waktunya Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.